Kebangsaan Indonesia. Recording in progress. In progress. In progress. In progress. Selanjutnya kita akan membacakan peraturan sebelum webinar hari ini dimulai. Kami mohon kepada peserta untuk eh, tidak diperkenankan mencoret-coret slide materi selama berlangsung. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat Zoom atau raise hand pada sesi tanya jawab. Dan ketika nanti selama acara webinar pembelajaran dimulai, dimohon untuk mematikan mikrofon. Kemudian kita lanjut ke bagian sesi pemaparan materi. Saat ini kita akan masuki sesi pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ahmad Hasim Wibisono, MKep, MNG, Skep MB, CEO dan founder Pedicare Nursing Center. Beliau juga seorang dosen Fakultas Kesehatan Universitas Brawijaya dan seorang National Wound Care Trainer. Sebelumnya, izinkan saya juga membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau
menempuh pendidikan sebagai sarjana keperawatan di Universitas Brawijaya Malang, Magister Keperawatan Universitas Indonesia, Master Keperawatan dalam Manajemen dan Edukasi Diabetes Flinders University Australia, Spesialis Perawat Bedah Medika, Subspesialis Sistem Endokrin Universitas Indonesia. Bidang praktiknya perawatan luka dan stoma, manajemen dan edukasi diabetes, riset kewirausahaan keperawatan. Dan untuk pelatihan yang sudah diikuti beliau antara lain perawat luka bersertifikat World Council of Enterostomal Therapies WCET, terapis stoma bersertifikat, manajer bisnis dan manajer pemasaran, BNSP Republik Indonesia, pelatihan paten trainer untuk CEO UMKM tahun 2022 dari Kemenkop UKM RI. Dan pelatihan pengembangan kurikulum berbasis capaian atau OB Universitas Indonesia. Pekerjaan dan organisasi beliau saat ini menjadi dosen Fakultas Keperawatan Universitas Brawijaya 2010 sampai sekarang sebagai koordinator kurikulum profesi nurse, Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan Vikes Universitas Brawijaya 2023 sampai sekarang, Kepala Keperawatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya tahun 2016 sampai 2017, CEO Pedicare Nursing Center Layanan Kesehatan Rumah Terpadu 2015 sampai sekarang yang berdomisili di Kota Malang. Pelatihan Nasional Program Kredensial Perawatan Luka tahun 2016 sampai sekarang. Anggota Australian Diabetes Educators Association atau ADEA. Anggota WCET atau World Council of Enterostomal Therapies. Publikasi internasional, ketakutan terhadap suntikan pada penderita diabetes tipe 2, model persepsi penuaan pada lansia Iran, manajemen perawatan luka di Indonesia pada kasus ulkus kaki diabetik, gejala awal sebagai prediktor keterlambatan kedatangan ke rumah sakit. Selanjutnya, kepada Bapak Ahmad Hasim, waktu dan layar kami persilahkan. Sepertinya beliaunya masih belum bergabung, kita tunggu sejenak ya.
Saat ini Bapak Ahmad Hasim sudah bergabung di ruang pembelajaran kita. Mungkin untuk sesi pemaparan materi bisa langsung dilanjutkan untuk waktu dan ruangannya. Saya persilahkan pada Bapak Ahmad Hasim. Bentar ya, apa? Style backgroundnya dulu. Assalamualaikum Pak Hasim, sudah bisa, ya? Ya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, Alhamdulillah di hari Minggu pagi yang cerah ini ya, kita bisa silaturahmi secara online, tukar pengalaman pastinya ya. Terima kasih kepada panitia dari Neo Edu yang sudah memfasilitasi ya event kali ini dan memberikan topik yang menarik saya rasa tentang pemahaman diabetes itu ya serta beberapa update terkini manajemennya gitu ya. Jadi kita pagi ini akan coba mengupas diabetes dari berbagai sisi gitu ya karena memang diabetes ini satu penyakit ya kompleks sekali gitu ya ruang lingkupnya dan efeknya itu sistemik multi organ gitu ya. Jadinya kita coba nanti di masing-masing aspeknya itu kita kupas sedikit-sedikit gitu ya dengan update terkini. Nah, nanti lebih kita bisa perdalam di sesi diskusi gitu ya. Ya, mohon maaf sedikit terlambat tadi ya waktu dinyalakan laptopnya itu otomatis update gitu. Jadi nggak bisa diapa-apakan, hanya bisa ditunggu. Oke, anyway, semoga terlihat slide-nya dengan jelas ya. Jadi sedikit profil ya tentang saya. Jadi memang sejak 2012 itu saya sudah banyak berkecimpung ya di dunia diabetes, terutama spesifiknya di bidang perawatan luka, gitu ya. Jadi kita di Malang itu memang concern awal itu adalah bagaimana menyelamatkan kaki pasien diabetes itu yang luka biar tidak diamputasi gitu ya. Ini alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan sambil berjalannya waktu ternyata memang diabetes ini memerlukan banyak strategi gitu ya supaya gula darahnya bisa terkontrol. Nah, saya yakin teman-teman peserta sekalian sering ya ngerawat pasien diabetes dan jarang ketemu pasien diabetes itu yang gula darahnya dalam rentang normal. Rata-rata mesti hiperglikemi semua dengan berbagai apa ya penyulit ya kondisi-kondisi yang membuat mereka itu nggak patuh gitu loh ya. Ada yang nggak rutin minum obat, ada yang nggak mau ngatur diet gitu ya, ada yang males cek gula dan lain sebagainya. Walhasil gula darahnya itu ya mayoritas tinggi memang hiperglikemi. Apalagi pasca COVID ya dengan merebaknya
physical distancing, nah orang semakin sulit mengontrol gula darah. Oke ya, nah teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, selain merawat luka ya, akhirnya kita mengembangkan home care komprehensif. Jadi kita memberikan pelayanan itu tidak hanya rawat luka, tapi juga perawat jaga di rumah ya, dokter fisik, fisioterapi, pemeriksaan lab gitu ya, hingga telemedicine. Jadi kita memberikan konsultasi via Zoom seperti ini dengan pasien-pasien luka atau diabetes gitu ya. Nah, model bisnis ini ternyata rekognisi ya oleh banyak pihak lah ya, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kita di Pediscare Malang nih sempat dapat banyak penghargaan gitu ya. Dan saya rasa ini semua hulunya sama, yaitu apa? Kita memberikan suatu solusi tepat guna bagi masyarakat. Nah, sehingga bagi teman-teman peserta sekalian, ini ada yang dari pendidikan, ada yang dari pelayanan ya. Coba gitu ya, selain rutinitas kita di pendidikan atau pelayanan, kita juga jeli melihat problem di masyarakat gitu ya. Dan itu kita kemas menjadi suatu solusi yang inovatif tapi berdampak. Nah, kalau sudah tinggal dikemas secara entrepreneurship ya, nah itu nanti akan membuka banyak sekali rekognisi, profit pastinya ya, dan opportunity-opportunity baru gitu ya. Sedikit perkenalan nih di pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi. Alright, so di waktu yang kita punya ya, berapa poin nanti kita akan berketik terkini gitu ya. Terus sedikit kita review konsep-konsep dasar gitu ya dari penyakitnya berkaitan ya etiologi faktor resiko biarlah saya rasa dengan diabetes ini ya tanda dan gejala hingga nah ini nanti poin-poin pentingnya ya bagaimana manajemennya dan kita sebagai tenaga kesehatan nantinya tidak hanya perawat sih ya sebagai tenaga kesehatan harus seperti apa nih menyusun strategi manajemen diabetes bagi pasien-pasien kita gitu ya. Oke, nah di awal dulu nih kita start dari poin yang paling basic dulu. Nah, rentang respon glukosa darah manusia gitu ya. Kenapa ini saya cantumkan? Karena gitu loh, antara normal dan tidak normal itu variatif sekali ya. Tidak hanya di kalangan masyarakat, bahkan kadang tenaga kesehatan juga beda-beda ya. Jadi kita samakan dulu nih baseline-nya, knowledge-nya tentang rentang respon glukosa darah manusia ya. Nah, kita mulai dari parameter yang pertama yaitu FPG atau fasting ya, gula darah puasa. Nah, Anda bisa lihat di kolom sini ya, gula darah puasa disebut normal jika dia itu 100 atau kurang ya, miligram per desiliter. Terus dia disebut diabetes kalau 126 atau lebih. Nah, itu puasa ya disebut diabetes. Normal 100 atau kurang, diabetes 126 atau lebih. Itu ya. Terus gula darah 2 jam setelah makan atau bisa juga gula darah sewaktu ya, acak nggak puasa. Ternyata normalnya itu 140 atau kurang ya gula darah sewaktu dan disebut diabetes kalau 200 atau lebih itu disebut diabetes. Oke. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah ada kolom di antara normal dan diabetes nih. Ya, kalau puasa itu antara 100 sampai 125, kalau sewaktu antara 140 sampai 199. Nah, itu adalah kondisi yang disebut prediabetes gitu ya. Oke, jadi mohon dicatat ya. Kalau ada pasien yang cek gula 160, nah berarti dia berada di rentang ini, prediabetes. Bukan berarti normal ya. Kenapa? Karena prediabetes itu sudah masuk kategori hiperglikemia. Nah, bisa dilihat nih. Oke. Nah, ini jadi penting. Kenapa? Karena banyak yang mengartikan gula darah 160 itu normal. Kenapa? Karena di bawah 200 normal. Nah, oke. Seringnya seperti itu ya. Jadi, baik itu pasien, masyarakat maupun tenaga kesehatan masih seperti itu kadang dalam menginterpretasikan ya. Di bawah 200 normal, di atas 200 tinggi. Nah, itu tidak tepat ya.
Jadi ada rentang normal, diabetes, dan pre-diabetes. Itu ya. Oke. Sehingga Bapak Ibu sekalian setelah ini bisa ya mengingatkan rekan-rekan ataupun pasien ya yang masih menganggap gula darah 180 itu bagus. Nah, itu sudah perlu diluruskan ya. Karena itu sudah hiperglikemi dan kalau hiperglikemi berarti sudah beresiko menimbulkan komplikasi ya baik akut maupun kronis. Oke, bisa dicatat nih. Next. Nah, sekarang bagaimana situasi perdiabetesan ya di Indonesia sendiri? Sekitar 6,5% dari populasi kita itu terdiagnosa diabetes. Antara 17 sampai 18 juta orang. Banyak ya. Dan jumlahnya terus naik gitu ya. Apalagi pasca COVID. Cenderung prevalensi naik dan terjadi pada usia yang semakin muda. Betul ya. Kemarin-kemarin sempat heboh tuh di dunia maya ya. Anak-anak usia SD, SMP sudah gagal ginjal akibat diabetes. Sudah harus hemodialisis. Nah, itu situasinya sekarang nih. Jadi diabetes menjadi suatu ancaman bagi sistem kesehatan nasional dan pembiayaan ya. Tidak terhitung sudah biaya yang dikeluarkan untuk menanggung komplikasinya. Orang cuci darah seminggu 2 kali gitu ya. Orang masuk rumah sakit karena ketoasidosis. Orang harus diberi lukanya hingga amputasi puluhan juta ya. Tuh, ya. Oke, terus jumlah orang diabetes yang tidak terdiagnosa. Tuh, ternyata seberapa? Sekitar sudah yang diagnosa ini. Nah, bayangin tuh. Jadi kalau yang terdiagnosa 6,5%, ada yang nggak terdiagnosa sekitar 3%. Berarti kalau dijumlahkan ya hampir 10%. Orang Indonesia itu sebenarnya diabetes ya. 1 dari 10. Amazing ya. Oke, terus penelitian di 33 provinsi nih oleh FKUI dan RSCM. Jumlah orang yang pre-diabetes itu juga sekitar 10%. Bayangin ya. Jadi yang sudah OTW nih, mau diabetes ya, sudah mulai di atas normal gulanya itu 10%. Oke, nah indikasi kronis bisa menyerang semua organ. Mulai dari otak ya, resiko stroke meningkat. Resiko mata kebutaan, retinopati juga tinggi gitu ya. Resiko serangan jantung lebih tinggi ya. Oke, kemudian berbagai masalah lain bahkan sampai ke ujung kaki gitu ya, ulcerasi itu juga sering terjadi ya. Nah, dari semua komplikasi yang ada ya, sayangnya masalah kaki ini yang paling sedikit coverage BPJS-nya gitu ya. Pengalaman kami nih lebih dari 10 tahun merawat luka pasien diabetes ya. Rata-rata di rumah sakit rujukan itu sisa duit buat ngerawat luka itu hanya antara 30 sampai 40 ribu untuk perawatan luka gangren yang seperti itu kondisinya. Jadi nggak cukup ya. Nah akhirnya banyak pasien-pasien ini yang harus dipotong kakinya karena terus memburu ya, amputasi. Oke. Terus banyak juga yang systemic infection, infeksinya itu berkembang ke seluruh tubuh ya menjadi septikemia hingga sepsis. Nah, itu juga angka kejadian tinggi ya. Nah, jadi kompleks sekali nih situasi perdiabetesan ya. Dan sudah menjadi konsensus internasional bahwa yang paling banyak jenisnya adalah DM tipe 2. Gitu ya. Ada 4 tipe nih, nanti kita akan bahas ya di subtopik tentang klasifikasi. Tipe 2 ini 85 sampai 90% penderita diabetes ya, tipe 2. Oke. Nah, masih terkait dengan perkakian nih. Jadi diabetes ya, setiap 30 detik sekali. Nah, satu kaki diabetes dipotong di seluruh dunia ya, global. Dan diabetes menjadi penyebab utama amputasi kaki non-traumatik. Nah, gitu ya. Jadi sebab pemotongan kaki selain karena trauma atau kecelakaan ya, yang utama adalah diabetes. Oke. Ada sebab lain, misalkan keganasan, ada sebab lain, misal infeksi ya, osteomielitis gitu ya. Tapi yang utama adalah diabetes. So, bisa
mulai dikampanyekan gitu ya bagi pasien-pasien Anda nih yang diabetes, mulai diarahkan untuk lebih perhatian ke kakinya. Itu ya, sering diperiksa kesehatan kaki, selalu mewaspadai keluhan-keluhan terkait kaki. Nah, kesemutan, mati rasa gitu misalkan ya, dan lain sebagainya. Oke, so kita lihat nih sekarang diabetes ya, sebagai sebuah penyakit, dia merupakan penyakit kronis gitu ya. Biasa didapat ya, artinya itu genetik atau acquired. Tidak ada genetik tapi bisa terjadi gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Diabetes ini adalah defisit produksi insulin. Satu ya. Atau tidak efektifnya insulin yang diproduksi. Nah, gitu ya. Jadi ini dua patofisiologi utama ya diabetes. Satu, produksi insulin yang sedikit oleh pankreas. Atau yang kedua, insulinnya cukup tapi nggak ngefek. Nah, ineffectiveness. Oke. Nah, hasil akhirnya adalah peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, ini definisi dari diabetes ya. Nah, terus dua kelainan utama ini, defisiensi dan inefektivitas ini bisa terjadi salah satu atau dua-duanya sekalian, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya gitu ya posisi insulin dalam keseimbangan glukosa darah tubuh ya. Jadi glukosa darah tubuh itu diatur oleh dua kelompok hormon ya. Hormon pertama itu yang menurunkan glukosa, hormon kedua yang menaikkan glukosa. Dua-duanya ini bekerja secara seimbang bergantian gitu ya, tergantung kadar glukosa darah tubuh saat itu gitu ya. Jadi ketika glukosa darah tubuh lagi tinggi, maka insulin bekerja, yang bawah 4 ini stop. Begitu pula sebaliknya, ketika gula darah lagi rendah, insulin akan stop ya. Sebaliknya yang 4 ini ya akan aktif gitu ya. Jadi insulin fungsi utamanya menurunkan gula ya. Nah, yang keempat ini disebut grup katekolamin ya atau stres hormon, glukagon, epinefrin, kortisol ya dan growth hormon ini menaikkan gitu ya. Nah, bagaimana keduanya ini bisa seimbang? Ternyata kunci pengendalinya itu adalah kadar insulin dalam darah. Nah, gitu ya. Jadi ketika kadar insulin sedang tinggi, otomatis yang empat ini akan berhenti diproduksi. Sebaliknya, ketika kadar insulin lagi rendah, ya, yang empat ini akan meningkat produksinya, gitu ya. Jadi kadar insulin dalam darah akan menentukan produksi dari hormon-hormon katekolamin. Oke ya. Nah, itu dalam kondisi normal. Sayangnya, ketika pasien diabetes, seringkali keseimbangan ini tidak berjalan, gitu ya. Jadi fenomenanya adalah gula darahnya tinggi, insulin dibikin nih. Nah, tapi yang empat ini juga ikut tinggi. Nah, jadi adanya kekacauan metabolik akibat dari resistensi insulin, gitu ya. Makanya orang diabetes gula darahnya sulit turun karena secara hormonal juga kacau ya. Hormon peningkat gula ini ikut naik meskipun gula darahnya sudah tinggi. Nah, gitu ya. Oke. Oke ya, nah jadi ketika makanan ya masuk ke dalam tubuh, otomatis dia akan diabsorpsi ya, karbohidrat dikonversi menjadi glukosa, masuk ke dalam sirkulasi darah ya, yang warna oranye. Oke, kadar gula darah yang tinggi ya akan mengaktifkan sel beta pankreas, nah, menghasilkan insulin ya. Kita lihat yang warna kuning ya. Oke, nah insulin banyak di dalam tubuh ya. Nah, dia akan secara aktif mengangkut glukosa nih insulin ke banyak organ. Yang utama adalah otot dan organ vital ya untuk dimetabolisme menjadi energi. Nah, kelebihan gula darah ya dari otot dan organ vital udah cukup nih energinya. Ada surplus. Nah, maka akan disimpan dalam lemak ya. Lemak jadi apa? Deposit lemak ya. Disimpan dalam liver juga dalam bentuk lemak dan glikogen ya. Glikogen juga disimpan di otot.
Itu ya, akhirnya gula darah yang di dalam pembuluh darah akan turun karena sudah diangkut semua oleh insulin, gitu ya. Oke, nah sebaliknya ketika di dalam pembuluh darah ini gula darahnya rendah nih di bawah 100, di bawah 90 gitu ya. Pankreas nggak bikin insulin sehingga kadar insulin rendah ya. Nah, ketika insulin rendah otomatis tubuh akan menyeimbangkan gitu ya dengan meningkatkan produksi glukagon, epinefrin dan kortisol. Terus gulanya dari mana? Kok bisa naik padahal nggak makan misalkan? Nah, simpanan ini tadi ya di otot glikogen, di lemak ya, sel-sel lemak ya, di liver. Nah, itu semua akan dipecah menjadi glukosa. Sehingga gula darah akan naik, kembali bisa dipakai sebagai energi. Begitu kondisi fisiologisnya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari kondisi fisiologis yang ada tadi, kenapa bisa menjadi patologis? Nah, di sini kita mulai berkenalan dengan etiologinya. Kenapa kok bisa hiperglikemi di atas 200? Nah, yang pertama adalah kerusakan sel beta pankreas. Gitu ya. Oke, sel beta yang tugasnya memproduksi insulin ini pada rusak. Yang paling sering rusaknya karena overuse, terlalu diforsir. Bekerja berat 24 jam nggak berhenti bikin insulin selama bertahun-tahun, belasan tahun. Akhirnya dia rusak ya, sel betanya mati. Ya gimana nggak mati gitu ya. Pagi bangun tidur sudah bikin kopi manis. Setelah itu sarapan gitu ya. Nggak lama setelah sarapan, GoFood, gorengan gitu ya. Sambil ngemil-ngemil sambil kerja. Jam 12 makan siang. Nah kan gitu ya. Setelah makan siang biar kerja nggak ngantuk, bikin kopi lagi pakai gula aren, masuk gula. Begitu terus. Setiap saat selalu ada kalori yang masuk, sel beta nggak pernah istirahat. Terjadilah overuse gitu ya. Oke, ini yang paling sering terjadi pada DM tipe 2 ya, overuse. Nah, yang kedua, kelainan autoimun. Jadi sistem imun tubuh itu mendeteksi sel beta sebagai benda asing atau kuman. Akhirnya diserang sampai habis sel betanya. Nah, ini DM tipe 1 ya, autoimun ya. Oke, ada juga karena memang kelainan pankreas. Sejak lahir pankreasnya abnormal. Atau kecelakaan nih, benturan di abdomen, pankreas pecah. Nah, terjadi kerusakan sel beta. Ya, oke ini yang pertama ya, sebab. Nah, yang kedua, resistensi pada insulin. Ini yang lebih sering sebenarnya dibanding yang pertama ya. Jadi sel-sel tubuh ya, nih yang tadi dikirimin gula darah oleh insulin ya, ini nggak peka terhadap insulin yang disebut resistensi ya. Jadi otot, lemak, hepar itu ketika ada insulin dicuekin, nggak dibolehin masuk. Nah itu ya, terjadilah resistensi. Insulinnya sebenarnya cukup, tapi nggak dipakai gitu ya. Itu yang disebut resistensi. Ini yang paling sering terjadi sekaligus melatar belakangi patologi pada orang DM tipe 2 resistensi ya. Oke, kondisi yang lebih jarang adalah perubahan hormonal, terutama pada fase kehamilan, trimester 2, trimester 3. Resistensi terhadap insulin meningkat. Kenapa? Karena hormon-hormon plasenta itu ternyata meningkatkan resistensi terhadap insulin, gitu ya. Oke, yang terakhir ini yang lebih jarang lagi ya. Memang kelainan genetik embriogenesis ketika pertumbuhan janin itu tidak sempurna ya, sehingga menghasilkan insulin yang aneh struktur kimianya, tidak bisa mengangkut glukosa ke dalam sel. Oke, dari empat ini berarti yang perlu kita notes ya adalah resistensi. Ini yang paling banyak terjadi dan kerusakan sel beta, ranking yang kedua. Oke ya. Nah, kemudian apa yang terjadi gitu ya ketika seseorang itu mengalami diabetes ya, sel beta gagal berfungsi. Oke. Sel beta gagal berfungsi. Yang kedua hepar.
Hepar ketika ketemu insulin, dia nggak bereaksi. Oke, padahal hepar ini fungsinya penting sekali ya dalam mengkonversi lemak dan glikogen menjadi glukosa. Dan sebaliknya, menyerap kelebihan glukosa. Nah, itu ya. Sayangnya hepar nggak berfungsi pada mayoritas kasus orang diabetes. Oke, otot juga sama. Otot merupakan pengguna glukosa terbesar karena kita pakai untuk bergerak, menulis, berolahraga, beraktivitas ya. Nah, 75% konsumsi glukosa itu di otot, termasuk otot jantung, otot pernafasan gitu ya. Nah, sayangnya otot juga resisten terhadap insulin. Insulinnya banyak, nggak dipakai. Meskipun kondisi otot ini butuh glukosa, tapi, nah itu ya, dia nggak peka terhadap insulin yang ada. Akhirnya apa? Ototnya kurang energi, glukosa yang ada nggak dipakai. Nah, gitu ya. Orangnya diabetes, makanya lemes bawaannya. Mudah lelah, mudah ngantuk gitu ya. Karena tadi ototnya kurang glukosa, tapi nggak bisa masuk glukosa darah. Sama halnya dengan otak, ya. Jadi males mikir, nggak kuat mikir. Terus yang kedua, otak kalau kurang glukosa, dia ngasih alarm ke lambung. Untuk apa? Untuk merasa lapar. Nah, jadi membuat lingkaran setan hiperglikemi, ya. Otaknya kurang glukosa, nyuruh lambung makan. Lambung makan, glukosa darah naik, tapi tidak bisa masuk ke otak. Nah, makanya orang diabetes itu doyan makan, nafsu makannya tinggi sekali karena otaknya kurang glukosa. Ya, oke ya. Nah, terus di pankreas itu juga ada sel alfa namanya teman-teman ya. Kalau sel beta memproduksi insulin, sel alfa memproduksi glukagon. Glukagon fungsinya adalah menaikkan gula darah. Jadi kalau sel beta bekerja, sel alfa istirahat. Kalau sel alfa bekerja, sel beta istirahat. Normalnya begitu. Tapi yang terjadi pada diabetes, sel alfanya bekerja terus. Kenapa? Karena pankreas sendiri kan butuh glukosa. Glukosanya nggak bisa masuk juga karena resistensi. Nah, itu ya. Akhirnya sel alfa kelaparan butuh glukosa, membuatlah glukagon. Biar gula darah naik, gitu ya. Oke, nah kelainan juga muncul di lambung dan juga sel-sel lemak ya. Sehingga semua ini ya, kedelapan kelainan ini disebut sebagai delapan abnormalitas atau ominous octet gitu ya. Delapan kondisi patologis yang bersinergi menimbulkan hiperglikemia kronis. Oke ya. Nah, makanya teman-teman semua ya mengontrol gula darah, menurunkan gula darahnya orang diabetes memang tidak mudah karena secara respon tubuh itu semua mengarah pada naikkan gula, naikkan gula. Nah, begitu ya. Seperti ini memang kompleksitas patologi dari diabetes. Oke, nah nanti kita akan mempelajari ya seperti apa strategi dalam menurunkan gula darah akhirnya dengan kompleksitas yang ada seperti di layar ini. Nah, gitu ya. Oke, nah sebelum ke sana kita pahami dulu klasifikasi. Ingat, diabetes itu nggak ada diabetes basah dan kering. Nah, itu juga masih menjadi kesalahan persepsi yang begitu menasional gitu ya. Oh, diabetes basah, diabetes kering. Diabetes basah itu yang bahaya itu. Diabetes kering nggak bahaya, santai aja. Nah, itu juga kesalahan pemahaman ya yang sangat jamak terjadi. Sebenarnya diabetes itu ada 4 tipe ya. Tipe satu adalah diabetes yang disebabkan karena sel betanya rusak karena autoimun. Nah, oke. Ini terjadinya seringkali di masa anak-anak atau remaja ya. Jadi benar-benar di tubuhnya itu nggak ada sel beta sama sekali, nol. Zero insulin ya, karena sudah dihancurkan oleh sistem imun gitu ya. Oke ya. Nah, kalau tipe 2
ini lebih besar kelainannya itu pada resistensi, bukan defisiensi. Jadi sel-sel tubuhnya yang nggak peka terhadap insulin tadi, ya ini tipe 2. Jadi pankreasnya sebenarnya masih relatif oke lah. Kinerjanya itu masih di atas 80% pankreasnya ya. Tapi insulinnya nggak dipakai oleh sel tubuh ya, karena resistensi. Itu DM tipe 2. Oke, yang ketiga ada diabetes kehamilan atau gestasional ya. Ini diabetes yang hanya muncul saat wanita itu mengandung. Sebelumnya nggak diabetes dan setelahnya pun normal kembali. Jadi hanya di atas 200 gulanya itu saat hamil gitu ya. Oke, nah yang keempat adalah diabetes tipe lain selain yang tiga ini gitu ya. Contohnya apa? Contohnya yang tadi memang sejak lahir pankreasnya itu gak normal. Ada sel betanya tapi sedikit gitu ya. Atau kondisi lain misalkan infeksi, pankreatitis, pankreas rusak, atau tumor pankreas. Nah, itu juga termasuk tipe lain gitu ya. Diabetes yang tipe keempat. Oke, jadi tidak ada itu basah dan kering ya. Oke, nah belakangan muncul tipe diabetes yang unik ya, yaitu autoimun yang seringnya itu anak-anak dan remaja ternyata pada dewasa muncul belakangan. Disebut apa? LADA ya, latent autoimmune diabetes of the adult. Jadi ini kayak diabetes tipe 1, tapi terjadinya pada orang dewasa. Jadi sering disebut DM tipe 1,5 gitu ya oleh para praktisi diabetes. Pasca COVID juga lumayan meningkat angka kejadian LADA ya karena infeksi kronis. Oke, nah DM tipe 1 ini khas sekali karena tubuhnya itu nol insulin. Jadi orang ini kalau ingin hidup ya harus suntik insulin satu-satunya cara. Nah, itu orang DM tipe 1 karena tubuhnya nol insulin ya. Jadi istilahnya itu apa? Absolute insulin deficiency. Benar-benar tidak ada insulin gitu ya. Banyak glukosa dalam urin. Oke. Terus karena insulin nggak ada, akhirnya hormon katekolaminnya itu yang lebih dominan ya. Otot, hepar, lemak semua dipecah jadi glukosa. Nah, gitu ya. Jadi orangnya terjadi pemecahan glikogen dan lemak ya. Nah, pemecahan lemak bisa menghasilkan keton yang menghasilkan ketoasidosis. Oke ya. Oke, nah supaya ini bisa terkontrol, ya syaratnya memang harus suntik insulin 3 sampai 4 kali sehari. Gitu ya. Pasiennya cenderung normal atau kurus karena terjadi pemecahan terus-menerus ya. Jadi nggak sempat gemuk, sudah dipecah jadi glukosa. Ini DM tipe 1. Oke ya, usia muda. Nah, DM tipe 2 ini terjadinya pada usia dewasa, dewasa lanjut hingga lansia. Jadi penyakitnya itu berjalan lambat ya sampai akhirnya terdiagnosa. Terus orangnya rata-rata obesitas, gemuk-gemuk, beda dengan tipe 1 ya. Oke, jadi pada DM tipe 2 itu insulinnya rata-rata cukup ya, tapi nggak menimbulkan efek akibat resistensi. Gitu ya. Jarang mengalami ketoasidosis kecuali kondisi yang berat ya. Terus urin mengandung glukosa ya, betul. Nah, pada tahap yang lanjut lama-lama akan kurus juga gitu ya karena pemecahan lemak, otot, hepar gitu ya menjadi glukosa ya. Ya, mayoritas pasien DM tipe 2 itu adalah resistensi masalahnya, bukan defisiensi ya. Tapi kalau sudah nggak dikontrol gulanya ya lama-lama sel betanya habis juga ya, lama-lama. Oke, nah apa yang terjadi ketika seseorang mengalami resistensi insulin? Ya, nih penyerapan glukosa rendah, pemecahan lemak tinggi. Nah, itu ya. Pemecahan glukosa di mana? Di otot. Pemecahan lemak di lemak subkutan dan di hepar. Ya, nih cadangan glukosa di hepar dipecah. Ya, lemak di hepar juga dipecah. Ya,
Akhirnya apa? Kadar lemak dalam darah tinggi. Nah, itu ya. Makanya Anda akan ketemu orang diabetes tipe 2 itu kolesterol tinggi, trigliserida tinggi. Kenapa? Karena memang lemaknya dibongkar terus, ya. Yang di otot, yang di lemak subkutan, ya, yang di hepar, semua lemaknya dipecah terus masuk ke dalam aliran darah. Gitu ya. Nah, kadar lemak yang tinggi itu akan merangsang peradangan, inflamasi dalam pembuluh darah, ya, dan juga apa? Produksi radikal bebas ROS, reaktif oksigen spesies, gitu ya. Oke ya. Terus resistensi akan membuat produksi hormon katekolamin tidak terkontrol tadi. Jadi sudah gula darahnya tinggi, kortisolnya naik juga untuk apa? Memproduksi glukosa juga. Jadi semakin double-double kadar glukosanya. Ini yang terjadi akibat resistensi. Jadi kompleks dan ruwet gitu ya. Kalau masalahnya defisiensi sih sederhana, tinggal kasih insulin selesai. Tapi kalau resistensi ini lebih kompleks patofisiologinya. Oke ya, nah faktor-faktor apa yang berkontribusi sekarang terhadap terjadinya resistensi maupun defisiensi? Nah, yang pertama adalah pola makan memang. Pola makan rendah serat, tinggi lemak, tinggi kalori. Oke, rendah serat, tinggi lemak, tinggi kalori dalam waktu lama. Pasti ini akan memicu resistensi. Yang kedua adalah ini, faktor risikonya ternyata semakin tinggi body mass index, risiko diabetes meningkat. Gitu ya. Oke, jadi orang-orang yang sudah mulai overweight, nah harus sudah mulai waspada, menurunkan berat badannya, karena kalau sudah obesitas, risiko diabetes semakin tinggi. Oke, yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Nah, gitu ya. Jadi kalori yang masuk tinggi, dietnya tinggi lemak, aktivitas fisik kurang. Nah, itu akan semakin menjadikan deposit lemak itu meningkat, ya, resistensi juga terus memberat, gitu ya. Oke, sehingga aktivitas fisik juga menjadi salah satu strategi pengontrolan diabetes. Oke, faktor risiko keempat adalah merokok ya, baik itu aktif maupun pasif, semuanya berpotensi mengurangi kinerja pankreas, mengurangi kinerja insulin, gitu ya. Oke, terus yang kelima ya, ini berdasarkan urutan ya, Bapak Ibu ya. Jadi 1 sampai 6 ini berdasarkan urutan kuatnya pengaruh gitu ya. Yang keenam adalah genetik. Jadi orang tua, kakek atau nenek yang diabetes itu ya, nah itu akan meningkatkan risiko pada generasi di bawahnya. Ya. Oke, yang terakhir adalah beberapa jenis pengobatan bisa meningkatkan gula darah ya. Yang paling umum adalah kortikosteroid jangka panjang. Oke, nah dari sini kita sudah bisa memetakan nih berarti siapa aja orang-orang yang beresiko mengalami diabetes, terutama yang tipe 2 ya. Oke, nah sehingga pola makan harus mulai dikontrol ya, rendah lemak, tinggi serat, kalori cukup, nggak usah berlebihan. Nah, itu ya. Salahnya orang Indonesia sukanya yang ekstra kalori nih. Makanya pakai nasi, lauknya mie instan. Nah, cakep ya. Makanya nasi satu mangkok itu ya, lauknya tepung yang digoreng seperti ini. Nah, double-double kalorinya. Oke, terus ini yang perlu diwaspadai. Seringkali tidak disadari, tapi efeknya lebih jahat dari makan banyak, yaitu apa? Soft drink. Ya, kadar pemanis dalam soft drink ini ekstrim, seringkali ya, sangat amat tinggi. Dan ketika diminum itu bikin seger, minta lagi. Nah, gitu ya. Dan tidak bikin kenyang. Makanya orang sekali kecanduan soft drink sulit mengontrol dan cepat jadi diabetes. Ya, oke, aktivitas fisik ya penting. Tapi, nah orang-orang kita lebih suka rebahan ya. Pasca COVID, nah, scroll-scroll media sosial, scroll-scroll TikTok, YouTube, lebih asik ya. Nggak sadar sudah 4 jam tuh. Olahraga setengah jam aja susahnya setengah mati. Nah, gitu ya. Jadi pergeseran lifestyle.
masyarakat pasca COVID. Sangat signifikan. Ya, oke ya. Nah, tipe yang ketiga, gestasional ya. Ini adalah diabetes yang khusus pada kehamilan ya. Nah, siapa yang beresiko gestasional adalah nih, orang hamil yang obes. Nah, gitu ya. Terus, kehamilan sebelumnya itu sudah pernah gestasional, nah risiko berulang. Gitu ya. Sama yang apa, riwayat keluarga yang dominan diabetes. Nah, itu kalau hamil risiko diabetes. Jadi harus cek gula ya, terutama trimester 2 dan 3. Oke ya. Oke. Nah, setelah lahiran, mayoritas sih kembali normal ya. Tapi risiko jadi DM tipe 2 itu naik. Nah, jadi waspada ya. Kalau ada ibu-ibu yang gestasional diabetes, setelah lahiran harus rutin cek gula dan mengontrol lifestyle-nya. Karena risiko jadi DM tipe 2 kalau sudah pernah gestasional. Gitu ya. Oke ya. Nah, ketika kita ketemu hasil gula darah, ingat batasan normal dan tidak normalnya. Tadi sudah kita bahas ya, 200 atau lebih itu diabetes, atau 126 atau lebih ya puasa. Oke, tanda dan gejala klasik ya, 3P, polidipsi, poliuri, polifagi. Ini aja kalau sudah tegak nih lewat anamnesa, nah itu sudah di atas 70% kemungkinan diabetesnya ya. Oke, tanda-tanda lain adalah lemes, mudah lelah, ngantukan gitu ya. Terus ketajaman penglihatan berubah ya. Kaki sering kesemutan, mati rasa. Nah, oke. Kulit gampang kering, bersisik. Ah, hati-hati ya. Kalau luka sulit sembuh ya dan gampang mengalami infeksi. Dikit-dikit demam. Kalau luka juga gitu, dikit-dikit infeksi, jantengan gitu ya. Infeksi pernafasan, batuk lama nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus berat badan turun. Nah, awalnya seger ya. Dari bulan ke bulan kok tambah kurus ya ini orang. Nah, hati-hati itu ya. Kemungkinan besar diabetes ya. Beberapa kondisi akut ya, penurunan kesadaran. Oke, pusing berat hingga kepala terasa ringan ya, keliengan. Nah, oke. Ini juga sering berkaitan dengan ketidaknormalan gula darah. Ya. Oke, diabetes yang tidak terkontrol akan memicu komplikasi akut ketoasidosis ya. Bisa meninggal nih cepat ya ketoasidosis pasien. Terus hiperglikemia, hiperosmolar state ini adalah hipovolemia berat. Jadi kondisi tubuh kekurangan cairan secara signifikan. Bisa terjadi shock hipovolemik, bikin meninggal juga ya. Oke, terus hipoglikemi bisa terjadi sebagai efek dari terapi ya, yang sering hiperglikemi berat ya. Nah, tidak hanya akut ya, komplikasi kronis juga banyak sekali, mulai dari mata, ginjal ya, gagal ginjal, terus kerusakan pembuluh darah, angiopati, ini bisa bikin ulkus, bisa bikin serangan jantung, bisa bikin stroke ya, hingga tidak berfungsinya saraf, neuropati. Oke ya, nah jadi komplikasi diabetes ini kemana-mana ya, multi organ, dan seringkali kalau sudah kena organ ini irreversible, nggak bisa dikembalikan, sudah ya. Maka sangat penting ini, yang belum diabetes, waspada betul, pencegahan. Nah, yang sudah diabetes juga waspada betul, pencegahan juga biar tidak komplikasi, gitu ya. Jadi paradigma prevention ini begitu penting ya untuk terus dikampanyekan pada masyarakat, baik yang belum diabetes maupun yang sudah terdiagnosa diabetes, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Nah, setelah membahas patofisiologi, sekarang kita lihat komplikasi akut ya. Orang diabetes yang sudah rutin mengonsumsi obat atau suntik ya, resiko hipoglikemi meningkat. Oke. Jadi gula darahnya menurun terlalu tajam, mengakibatkan ya gangguan fisiologis juga akhirnya, gitu ya. Mulai dari yang level ringan, sedang hingga berat ya. Hipoglikemi ringan itu gula darah 70 ya.
sekitaran itulah ya. Pasiennya masih sadar, bisa aktivitas. Cuman mulai agak gemetaran gitu ya, keringat dingin. Nah, oke. Secara klinis nggak signifikan. Artinya apa? Orang bisa langsung cek gulanya sendiri gitu ya. Oh 70 nih rendah, saya harus makan permen misalkan ya. Atau minum minuman manis. Selesai. Nah, yang agak menjadi concern adalah yang dua ini, sedang atau berat ya. Oke. Nah, kalau sedang itu gula darahnya 55 ya, atau 54 sekitaran itu ya. Oke. Pasien masih sadar. Nah, oke ya. Kuncinya ini ya kalau sedang ya. Pasien masih sadar, bisa ngomong ya. Tapi secara fisik mulai agak lemes. Nah, gitu ya. Disuruh bangun dari tidur itu agak ngoyo ya. Nah, itu adalah sedang ya. Nah, ini sudah mulai butuh bantuan nih. Diambilkan minuman yang manis, permen. Nah, itu ya. Nah, kalau yang level 3 yang berat, ini kesadaran menurun signifikan. Jadi dijak ngomong itu sudah nggak nyambung, kadang nggak respon sama sekali gitu ya. Oke. Nah, ini sudah jauh di bawah 50 biasanya ya. Dan mengancam nyawa kalau berat ya. Jadi sangat bergantung pada bantuan orang lain ya. Oke, ini adalah hipoglikemi harus segera ditangani. Penanganan sederhana, tapi kalau terlambat bisa bikin meninggal. Ya, nah tubuh sebenarnya punya kemampuan sendiri untuk mengatasi hipoglikemi. Seperti kalau kita lagi puasa, 12 jam nggak ada kalori masuk, nggak pingsan. Karena apa? Tubuh punya kemampuan pertahanan diri, gitu ya. Sel beta disuruh istirahat ya. Sebaliknya, sel alfa bekerja, glukagon, sama korteks adrenal membuat apa? Epinefrin dan kortisol, gitu ya. Jadi lemak dalam tubuh kita akan dipecah jadi glukosa, hipoglikeminya akan teratasi sebenarnya ya. Tapi sayangnya pada orang diabetes ini seringkali nggak terjadi juga ya. Sehingga akhirnya sangat tergantung pertolongan dari luar ya. Oke. Nah, pada otak nih terjadi penurunan kesadaran ya, status mental ya. Saraf perifer, pengantaran impuls terganggu ya, gemetaran, kontraksi otot nggak terkontrol ya, akral dingin, berkeringat, pucah. Itu ya. Oke. Nah, itu eh, hipoglikemi ya. Nah, berikutnya kalau ini hiperglikemi. Oke. Gula darahnya pasti tinggi ya, di atas 250 ya. Oke. Nah, yang menjadi parameter adalah pH. Nih, 725, 730 ya. Intinya di bawah 735 ya, itu sudah mulai beresiko ketoasidosis. Oke ya, yang berat sampai di bawah 7 ya, ini sangat mengancam nyawa kalau sudah di bawah 7. Oke ya. Nah, kenapa orang bisa ketoasidosis? Karena pemecahan lemak berlebih menghasilkan keton. Oke ya. Nah, pada orang ketoasidosis ingat, keton dan penurunan pH itu merusak metabolisme seluruh tubuh. Itu ya. Akhirnya orangnya nih mengalami gangguan multi organ, pencernaan, asam lambung naik, ya, peristaltik, anu, random ya, ke atas bikin mual muntah, ke bawah bikin kayak mau diare, gitu ya, nyeri kram perut ya, pernafasan cepat dan dalam. Nah, oke ya, dan napasnya bau keton ya, seperti aseton. Oke, fungsi otak menurun signifikan ya, sehingga orang berisiko meninggal ya. Oke, yang ketiga, komplikasi akut adalah hiperglikemia, hiperosmolar state, kondisi dehidrasi berat, ya, tanpa perubahan pH, ya. Kenapa? Karena orangnya poliuri, urinnya keluar terus, sementara minumnya kurang. Nah, akhirnya apa? Tubuh mengalami hipovolemia, ya. Kegagalan sirkulasi bisa terjadi orang shock hipovolemik nih, ya. Suplai darah ke otak menurun, ya. Suplai darah ke ginjal menurun. Nah, ya, terjadi disfungsi otak ya, disfungsi ginjal, bahkan disfungsi jantung sendiri.
gitu ya. Nah, ini yang paling sering juga tidak disadari bikin orang diabetes meninggal. Oke ya. Nah, sekarang kita beranjak ke komplikasi kronisnya ya. Banyak organ yang bisa terpengaruh ya. Mulai dari mata ya, retinopati, kebutaan permanen, diabetik retinopati. Terus glaukoma juga meningkat resikonya pada orang diabetes ya. Serangan jantung ya meningkat dengan diabetes. Angka kegagalan fungsi ginjal juga terus meningkat. Kalau teman-teman sempat melihat ke ruang hemodialisa ya, pasti penuh tuh. Dan coba tanya tuh ke perawatnya ya, kepala ruangannya. Banyak nggak yang diabetes? Oh, pasti di atas 50%. Orang cuci darah itu gula darahnya tinggi. Oke ya. Terus komplikasi lain ya, saraf dan pembuluh darah di kaki terutama. Kemudian kesehatan mulut ya, mudah luka dan luka di mulut juga sulit sembuh ya. Serta kelainan gangguan pada kehamilan ya, orang diabetes yang hamil butuh konsul ke endokrin dan obgyn ya, harus penanganannya kolaboratif supaya aman buat ibunya, aman juga buat bayinya gitu ya. Karena hiperglikemi pada ibu hamil resiko terjadi makrosomia, bayi besar abnormal ya. Bayi besar abnormal resiko juga ada kelainan kongenital. Nah, itu yang tidak diinginkan ya. Oke. Nah, komplikasi kronis diabetes yang paling sering bikin meninggal ya, mortalitas paling tinggi adalah kelainan cerebrovaskuler dan kardiovaskuler. Kelainan pembuluh darah lah intinya ya. Pembuluh darah yang ke otak bikin stroke, pembuluh darah jantung bikin serangan jantung. Nah, ini ya, jadi komplikasi pembuluh darah ya. Ke bawah ke kaki bikin luka, busuk, diamputasi, meninggal. Nah, itu ya. Jadi problem vaskuler itu yang paling signifikan dampaknya pada pasien gitu ya. Oke, nah termasuk vaskuler ke ginjal, teman-teman ya. Oke, jadi eh, kapiler pembuluh darah di nefron, nah itu rusak pada buntu akibat gula darah berlebih, sehingga akhirnya GFR-nya turun ya, terjadi kerusakan pada kapiler glomerulus. Tidak lagi bisa melakukan fungsi filtrasi. Ya, dengan demikian nggak bisa membuat urin, fungsi penyaringan nggak berjalan. Ya, oke. Nah, sehingga orang mengalami gagal ginjal ya, irreversible juga tidak bisa disembuhkan kecuali dengan dialisis. Oke, nah di kaki sama nih, masalahnya dari pembuluh darah kaki ya. Terjadi iskemi, ulkus ya hingga gangren. Gangren semakin berat berakhir pada amputasi. Nah, dalam perjalanannya nih ya, ulkus seringkali muncul infeksi juga ya. Infeksinya kena jaringan lunak, kena tulang, osteomielitis ya, menyebar jadi sepsis gitu ya. Oke, gula darah berlebih juga menyerang saraf ya. Jadi saraf di kaki itu nggak kerasa. Orang luka kakinya busuk itu nggak kerasa. Nah, itu masalah ya. Kenapa? Karena nggak nyeri ya dianggap enteng. Tahu-tahu aja sudah kelihatan tulang. Nah, gitu ya. Angka kejadian amputasi sangat tinggi sekali. Ini contoh ya, kebetulan karena memang bidang saya perkakian ya, luka diabetes bentuknya macam-macam ya. Tuh bolong-bolong seperti ini ya di kaki, di bagian lain dari tubuh ya, nggak cuma di kaki ya, hingga pembusukan seperti ini ya, tereksposnya tendon, tulang ya, membuat apa? Perawatannya sulit, apalagi kalau pakai skema BPJS. Sulit Bapak Ibu karena pakai alat dan bahan seadanya. Ngerawat luka diabetes disamain kayak ngerawat luka jatuh. Nah, nggak bisa ya. Hasilnya akhirnya jelek, pasien ngantri di kamar operasi untuk potong kaki. Itu skenario yang lazim. Nah, sehingga kita sekarang perlu memahami betul konsep manajemen diabetes. Ya, manajemen diabetes nggak hanya soal obat akhirnya. Obat hanya sepersekian saja perannya ya.
Tapi di luar obat adalah aktivitas fisik rutin dan memadai. Pengaturan diet yang ketat dan berkelanjutan, nggak boleh Senin Kamis doang. Every time, every day. Dan self-monitoring. Pasien harus bisa membaca dirinya sendiri. Cek gula sendiri, merasakan tanda dan gejala sendiri gitu ya. Dan menyesuaikan obat, diet, dan aktivitas fisiknya. Nah, yang keempat ini ya, rata-rata nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Nah, karena tidak ada kuatnya edukasi. Pasien cuma dikasih brosur. Ini ya, pola makannya. Gitu ya. Ini ya, brosur tentang kadar kalori dalam makanan. Selesai. Nah, padahal kan namanya modifikasi diet nggak cuma soal brosur. Tapi bagaimana merubah kebiasaan. Which is sulit. Bagaimana mengatasi kecanduan makanan manis. Sulit. Gitu ya. Bagaimana mengatasi ketagihan soft drink. Sulit. Nah, nggak ada yang sampai ke sana edukasinya. Sehingga ya orang biar bisa jalan empat ini kan butuh edukasi. Edukasinya nggak jalan, yang empat pun ya nggak heran kalau apa seadanya. Kalau pas ingat minum obat ya minum obat. Kalau pas pengen olahraga ya olahraga. Tapi nggak juga gitu kan. Oke ya, ini yang dikenal sebagai 5 pilar manajemen diabetes Bapak Ibu ya. Obat, aktivitas fisik, diet, self monitoring dan edukasi. Nih, kita harapkan pasien diabetes itu rutin olahraga ya. Makan seimbang, teratur, bisa self monitoring dengan baik, mandiri, dan menggunakan obat dengan tepat, rutin teorinya ya. Faktanya, nah kayak gini ya. Ingat tadi orang diabetes, ototnya kurang glukosa, kurang energi, lemes. Orang lemes disuruh olahraga. Yang ngapain? Enak rebahan. Kan gitu ya. Kita aja yang nggak diabetes, rutin olahraga sulit. Apalagi yang diabetes. Nah, mohon pengertiannya. Nah, kan begitu ya. Oke. Pola makan seimbang juga begitu. Kebiasaannya nggak seimbang. Tinggi karbohidrat. Pasien diabetesnya mau seimbang, keluarganya tinggi karbohidrat. Gimana bisa seimbang seorang diri? Ya sulit juga. Mohon pengertiannya. Nah, kan gitu ya. Oke, monitoring insulin, tusuk menusuk. Nggak semua orang suka jarum. Nah, oke. Kita disuntik takut ya. Menyuntik diri sendiri jauh lebih menakutkan, Bapak Ibu ya. Jadi orang mau cek gula sendiri aja itu kadang takut, nggak mau. Mau nyuntik insulin takut, udah kepala nyut-nyutan duluan nih sebelum nusuk. Insulin nggak disuntikkan. Ya gimana Pak? Takut sama jarum. Mohon pengertiannya kembali. Nah, semua serba mohon pengertian dan itulah yang terjadi. Oke ya, nah jadi kita perlu lihat nih dokumennya ya. Bapak Ibu bisa googling, download gratis ya. Pola diet diabetes ya. Karbohidrat idealnya itu 45% dari porsi makan. Ya, protein kalau bisa 20%, lemak 20%, tidak boleh lebih. Dan lemaknya harus lemak yang sehat, tidak boleh lemak jenuh, ya. Harus HDL. Nah, lemak yang sehat, ya. Rendah garam dan tinggi serat. Ini yang direkomendasikan. Nah, masyarakat kita sukanya masih tinggi kalori. Nasi, lauknya Indomie, oke ya. Protein rendah, lemaknya yang tinggi, ya. Oke, kemudian latihan. Nah, ini juga unik nih. Jadi, yang disebut aktivitas fisik yang menyehatkan itu yang meningkatkan denyut nadi. Evidence base-nya seperti itu ya. Kita rutin jalan, tapi jalannya itu lambat banget. Denyut nadi masih dalam rentang normal. Nah, itu nggak ada efek metabolik. Nah, sedih nggak tuh ya? Siapa dari kita yang rutin nih, setiap pagi Pak jalan, tapi jalannya sewantai gitu ya. Sambil apa? Sambil story-story. Nah, bikin story apa? Jalan sangat pelan ya. Denyut nadi masih di rentang normal, nggak ada efek metabolik. Nah, jadi yang disarankan adalah aktivitas fisik yang bisa mencapai setidaknya 50% dari denyut nadi maksimal seseorang. Gitu ya. Oke. Terus aktivitas fisiknya itu diusahakan yang gerakannya itu ritmis, teratur.
Contohnya apa? Berjalan, bersepeda, berenang, itu kan gerakannya teratur ya. Beda dengan sepak bola. Kadang lari, kadang jalan. Itu nggak disarankan. Jadi gerakannya harus yang ritmis, teratur. Oke, dan sebelum olahraga, pastikan gula darahnya pada rentang antara 100 sampai 250 untuk memastikan safety. Itu ya. Oke, nah terus berapa lama nih Pak olahraganya? Nah, penelitian membuktikan ya, minimal setengah jam sekali berolahraga. Ya, seberapa sering? 5 kali dalam seminggu. Nah, oke, 30 menit kali 5, ketemulah 150 menit per minggu. Nah, ini yang harus dipenuhi orang diabetes kalau mau gula darahnya membaik. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, gitu ya. Orang diabetes bawaannya lemes. Nah, kita lebih lemas lagi gitu ya. Bangun dari tempat tidur susah Pak, paling enak scroll-scroll Instagram, TikTok gitu ya. Sama temannya digeret-geret pun masih mager gitu ya, males bergerak. Padahal kita nggak diabetes. Bayangkan orang yang diabetes. Oke ya, nah terus medikasi itu juga ada jenis obatnya ya. Anda bisa lihat panduan lengkap di sini ya. Ini yang paling bagus nih kalau mau belajar obat-obatan diabetes. Global Guideline for Type 2 Diabetes. Googling aja, download gratis. Di situ dijelaskan jenis-jenis obat, cara kerjanya ya, efek samping dan efek terapinya. Ya, oke, jadi ada obat oral, ada obat suntik. Nih panduannya ya. Jadi mengatur diabetes itu yang paling diutamakan lifestyle sebenarnya. Pola makan dan aktivitas fisik. Kalau ini nggak berhasil, baru pakai obat lini pertama. Apa itu? Metformin. Itu ya. Kalau metformin nggak cocok nih, bisa diganti sulfonilurea salah satu ya, atau akarbose ya. Nah, sudah pakai lifestyle dan lini pertama kok nggak berhasil juga. Nah, bisa ditambahkan ya metformin plus sulfonilurea. Itu ya. Oke, nah kalau masih belum juga baru mulai dapat insulin basal sehari sekali ya. Kalau masih belum juga ditambah meal time insulin yang sambil makan ya sehari 3 kali. Nah, jadi ada lini pertama, lini kedua hingga lini keempat dalam medikasi diabetes. Oke ya. Nah, keempat prinsip itu ya, keempat pilar tadi nggak akan berjalan tanpa edukasi yang baik. Oke ya. Nah, bagi kita nih, para nakes dan edukator ya, Anda perlu tahu bahwa tujuan edukasi itu bukan pengetahuan. Tolong ya. Tujuan edukasi adalah action. Jadi, kita belajar supaya bisa action, bukan supaya kita tahu. Sama dengan kalau kita mengedukasi pasien. Bukan supaya pasien tahu apa itu pola diet diabetes. Nggak penting pasien tahu. Yang penting dia action. Nah, memang supaya action harus tahu dulu, gitu ya. Tapi kalau kita itu edukasinya berhenti sebatas tahu saja, berarti sebenarnya edukasi kita itu belum selesai. Sampai pasien action dengan benar. Itu ya, mohon dicatat nih, penting. Kenapa? Karena di Indonesia rata-rata nakes itu nggak peduli pasiennya action apa enggak. Yang penting sudah saya beritahu Pak, sudah tak kasih brosur, tak kasih penyuluhan. Udah tahu kan? Ya sudah action sana. Nah kan begitu ya. Padahal sebenarnya untuk action itu lebih sulit dari tahu. Dan jarang orang mengedukasi gimana caranya action. Gitu ya. Oke ya, nah pasien harus dimotivasi ya, empowerment. Dimotivasi, diberdayakan biar bisa bergerak sendiri. Gitu ya, kita memfasilitasi gitu ya. Nah, di banyak guideline ya, perawat terutama yang harus intens memberikan edukasi terkait action ini. Bagaimana orang yang sehari itu biasa makan 5 kali, jadi 3 kali. Nah, itu lifestyle. Bagaimana orang yang kecanduan snacking bisa mengurangi snackingnya. Nah, itu lifestyle. Jarang itu orang yang mengedukasikan konten kayak gitu ya pada orang diabetes. Jadi Bapak Ibu peserta sekalian mohon dicatat baik-baik ya. Kalau Anda mengedukasi, tolong jangan hanya berhenti pada knowledge.
yang nggak tahu jadi tahu. Ya itu perlu memang, tapi tidak berhenti di situ. Dari knowledge, Anda harus edukasi lanjut sampai jadi action. Nah, itu PR kita sebagai edukator. Itu ya. Nah, jadi kita menghasilkan perubahan perilaku berdasarkan kesadaran individu. Pasiennya menyadari dia perlu berubah, akhirnya termotivasi, gitu ya. Dan modifikasi perilaku yang bagus itu nggak boleh dengan pendekatan memaksa, menakut-nakuti, nggak boleh ya. Harus apa? Pasien secara internal berkeinginan dan berkomitmen. Nah, itu tantangannya ya. Dan ini nggak mudah loh ya. Membuat orang nggak tahu jadi tahu itu gampang, tapi membuat orang mau berubah itu another thing, lebih sulit. Oke, Oke ya. Nah, saya rasa itu poin-poin penting ya dari materi kita pagi ini. Sedikit finishing touch terkait dengan perkakian itu ya, karena tadi saya sempat bilang kaki ini yang paling jarang diperhatikan ya. Jadi pencegahan itu adalah intervensi terbaik ya. Prevention is the best intervention. Pasien kita latih memeriksa kaki, terus tidak hanya inspeksi dan memeriksa kaki, juga perawatan kaki. Cara memotong kuku yang benar ya, melindungi kaki dengan alas kaki yang adekuat ya. Jadi pasien nggak boleh loh ya, diabetes itu bertelanjang kaki, Bapak Ibu. Ini juga sering saya temui mitos ya. Oh, biar kakinya itu nggak mati rasa, harus sering bertelanjang kaki di kerikil-kerikil tajam. Nah, itu salah banget ya. Malah bikin luka, lukanya sulit sembuh. Oke? Gunakan alas kaki yang tepat ya, dan selalu periksakan kesehatan kaki ke tenaga kesehatan yang mumpuni ya untuk perawatan kaki. Oke ya, nah ada beberapa sisi Bapak Ibu yang tadi sempat kita mention ya, tapi nggak sampai dalam gitu ya. Contohnya tadi pembahasan tentang obat-obat, berbagai jenis insulin dan cara kerjanya ya. Ini nanti menjadi tugas teman-teman nih setelah sesi ini diperdalam lagi ya. Berbagai komplikasi kronis lain dari diabetes ini juga punya patofisiologi sendiri ya. Bagaimana sih mengatur menu? Nah, oke. Tadi sempat kita singgung sekilas tentang diet ya, tapi ngomongin menu different thing ya, nggak mungkin kita cover sekarang juga ya. Dan bagaimana self monitoring itu semua bisa Anda dapatkan di dua dokumen ini ya, yang utama konsensus dari Perkeni serta global guideline dari International Diabetes Federation. Oke ya, semoga nggak overtime ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi, saya rasa. Ini ada portal dia sosial ya, silakan jika ingin komunikasi terus ya, bisa kita lanjut via medsos. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ahmad Hasim atas materi yang sangat inspiratif, jelas, dan penuh wawasan praktis. Kini kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Sekaligus kita berdiskusi bersama bisa ya, Pak ya? Ya, Atau ya. mungkin ada yang menjumpai kasus di lahan praktek seperti itu di lapangan yang kebetulan eh, mungkin ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ke Bapak Hasim. Silakan teman-teman. Dipersilahkan. Ini mumpung ketemu dengan Bapak Hasim, beliau ini salah satu narasumber yang luar biasa sekali. Beliau sudah
terkenal sekali di bidang wound care medikasi, di spesialisasi diabetes ya Pak ya. Sepertinya ini ada pertanyaan di kolom komentar. Dari Ibu Laras, penting untuk pengetahuan untuk masyarakat umum untuk nilai ambang GD sewaktu berapa ya? Maaf tadi terlambat masuk sesi, terima kasih. Nah, nanti bisa dilihat di materi yang terlampir ya. Ini sudah ada tabelnya di Laras ya. Jadi ini ada gula darah puasa, sewaktu ya. Terus ini di atas Anda bisa lihat normal, nah, prediabetes dan diabetesnya. Sehingga bisa dicek nanti eh, dengan hasil tesnya pasien ya. Dia itu tesnya sewaktu atau puasa gitu ya. Atau HbA1c. Nah, itu juga bisa ya. Meskipun HbA1c ini nggak semua paskes bisa gitu ya. Nah, silakan nanti bisa dilihat tabelnya ini ya. Kalau perlu ditempel gitu ya di tempat praktek atau di polinya supaya yang lain juga bisa lihat ya, nggak cuma pasien tapi juga sesama nakes kadang keliru juga itu. Ya, semoga jelas ya, Bu Laras. Ibu Laras, mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi untuk materinya. Ini ada titipan pertanyaan, Pak. Boleh saya bacakan ya, Pak ya? Ini Ya, ya. pertanyaannya, bagaimana pendekatan perawat sebagai edukator dapat disesuaikan dengan tren peningkatan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 yang dipengaruhi oleh faktor resiko modern seperti gaya hidup dan stres kronis? Ya, jadi kebetulan saya dulu kan S2-nya itu di Australia dengan kekhususan memang diabetes management and education. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, kalau kita mengedukasi pasien diabetes itu yang paling ideal kalau mau keberhasilan edukasinya itu tinggi, itu sifatnya harus personal. Artinya private gitu loh. Edukasinya itu one on one. Nggak bisa edukasinya itu penyuluhan berjamaah. Nggak bisa ya. Jadi syarat pertama kalau Anda mau edukasinya efektif, number one itu adalah one on one. Sesinya private. Itu ya. Terus yang kedua, nah kebutuhan edukasi masing-masing orang itu beda. Jadi Anda sebelum memberikan edukasi itu harus menganamnesa dulu pasien Anda itu butuh diedukasi tentang apa. Pasien Anda itu merasa kesulitan mengontrol gula itu di bagian mana. Nah, itu Anda harus identifikasi dulu. Nah, nanti Anda akan ketemu jawaban itu ternyata macam-macam gitu ya. Ada yang bilang, oh saya itu nggak masalah Pak, ngatur diet, makan saya itu sedikit. Cuman masalahnya saya itu kecanduan itu loh, Presti, teh-teh segar itu. Nah, ada pasien kayak gitu. Maka strategi edukasinya akan beda dengan orang yang nggak suka Presti, soft drink, tapi sukanya makan. Itu ya. Jadi syarat yang kedua, Anda harus apa? Mengkaji kebutuhan edukasi dia itu apa, kesulitannya dia sebagai diabetes itu apa sebenarnya dalam kontrol gula. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kalau mau edukasinya berhasil ya, Anda harus bisa membuat pasien itu jujur dan terbuka. Nah, karena banyak orang itu enggan ya mengemukakan kekurangan dirinya bahwa aku ini males ngatur makan. Itu sulit loh orang mengakui seperti itu ya. Aku ini nggak percaya Pak dengan obat gula itu semua
bikin komplikasi. Nah, ada pasien yang seperti itu. Nah, itu membuat orang jujur dan terbuka. BHSP ya, itu harus bagus. Itu ya, itu tiga syarat kalau Anda ingin edukasinya itu efektif. Dan itu nggak mudah sekali lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang di rumah sakit, puskesmas misalkan, pasti sulit bisa dapat waktu yang intens fokus one on one mengedukasi pasien. Sulit gitu loh ya. Kerjaan banyak kan begitu ya. Belum lagi pasiennya yang mungkin juga nggak mau gitu diedukasi. Saya rasa itu jawabannya ya untuk pertanyaan dari moderator tadi ya. Baik, terima kasih Pak Asim. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari peserta. Saya bacakan kembali. Mohon izin bertanya, Bapak, di saat sudah didiagnosa untuk prediabetes, hal apa saja yang perlu dipantau dalam makanan dan pola hidup agar tidak menjadi positif diabetes? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Prediabetes tadi di data ya 10% masyarakat itu prediabetes ya. Ya, jadi prediabetes cukup simpel ya. Jadi dari 5 pilar diabetes itu cukup melakukan dua saja. Olahraga rutin, modifikasi diet. Nah, itu sudah ya. Oke, itu lakukan dengan kencang lah ya. Jadikan kebiasaan baru ya. New normal kalau istilah COVID ya. Nah, itu jadikan kebiasaan baru. Cek gulanya nggak usah sering-sering ya. 2 atau 3 bulan sekali itu enough ya. Tapi yang penting itu tadi. Intake kalori mulai dibatasi, serat dan protein ditingkatkan, aktivitas fisik. Nah, itu ya. Itu sangat dianjurkan untuk orang prediabetes atau orang-orang yang anggota keluarganya ada yang diabetes itu sejak dini sudah dibiasakan seperti itu. Itu ya. Itu yang penting ya untuk para prediabetes. Cuman sayangnya itu jarang dilakukan. Kenapa? Karena prediabetes itu tanpa gejala. Itu loh masalahnya ya. Jarang dicek tanpa gejala. Nah, itu problemnya. Jadi, kalau Anda ingin tahu ini Anda prediabetes atau tidak, nah ada baiknya ya makan nih seperti biasa, terus selang 2 jam cek gula. Anda lihat ya, kalau ternyata setelah 2 jam itu di bawah 140 berarti normal ya. Tapi kalau sudah 140 sekian gitu misalkan ya, berarti sudah mulai naik ya. Nggak usah panik karena itu nggak diabetes, tapi mulai diprogram. Aktivitas fisik harus rutin, karbohidrat dikurangi. Simpel gitu aja. Semoga menjawab ya tadi dari Mbak Endang Bayu ya. Baik, semoga jelas ya, Ibu Endang Ayu. Ini kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Hasim ya. Ini Ya, ada ya. pasien sudah 18 tahun menderita DM tipe 2, mulainya sudah menggunakan insulin setelah dia mengatur pola makan cenderung hipoglikemi, sehingga hanya minum obat metformin beli diabetes, terus sekarang hanya minum metformin. Apa berpengaruh untuk ginjal, Pak? Oke, nah ini sebenarnya contoh pasien yang bagus ya. Artinya apa? Semakin lama itu obat yang dipakai semakin sedikit. Nah, gitu ya. Awalnya mungkin karena pertama itu diagnosa dapat banyak gitu ya. Tapi setelah mengatur pola makan, aktivitas fisik, mulai nggak butuh insulin gitu ya. Yang awalnya obat oralnya 2 jenis, jadi tinggal 1 jenis. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya dari pasien-pasien diabetes kita. Kalau bisa sih paling ideal bisa lepas semua obat cukup dengan lifestyle. Tapi itu jarang ya. Ya itu contoh dari Ibu Maria ya. Tadi contoh pasien yang bagus itu. Semakin lama obatnya justru semakin sedikit. Itu yang kita harapkan ya. Berpengaruh untuk ginjal tidak ya. Justru kalau gula darahnya tinggi terus itu ginjalnya yang lama-lama jebol. Tapi kalau minum obat, gula darah membaik, justru itu melindungi ginjal, melindungi hepat. Nah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang penting sekali. Kenapa? Karena kebanyakan orang diabetes itu termakan mitos. Kebanyakan obat bikin komplikasi. Kebanyakan obat bikin ginjal jebol. Padahal sebaliknya ya, kebanyakan gula darah itu yang bikin ginjal jebol ya. Kalau dengan obat gula darahnya bagus, justru melindungi ginjal. Nah, itu yang harus diluruskan ke banyak
pasien. Demikian ya Ibu Maria ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selamat pagi. Mohon izin, Pak, izin bertanya, Pak Hasim, dari kasus di ruangan saya bekerja, khususnya di ruangan bedah, ada pasien dengan kadar gula yang terus tidak stabil, Pak. Padahal sudah dicek terus, tapi tetap saja tidak stabil. Secara instruksi tata laksana terapi sudah diberikan sesuai instruksi dokter, diet gula juga sudah diberikan, tapi kadar gula masih tetap di angka 300. Apakah ada faktor tertentu juga yang mempengaruhi kadar gula pasien? Dari Oke, WA Yani, ya. RSUD Salim Al-Katiri Namrole. Mm-mm. Ya, ini dari RSUD ya, di ruang bedah ya. Oke. Nah, beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap medikasi ya. Yang utama itu adalah memang penyakit penyerta atau kondisi komorbid ya. Pasien diabetes biasa dengan diabetes gagal ginjal beda responnya terhadap obat. Pasien diabetes biasa dengan diabetes gangren beda responnya terhadap medikasi gitu ya. Nah, sehingga memang pengobatan diabetes supaya hasilnya maksimal itu juga harus dibarengi dengan treatment terhadap kondisi komorbidnya gitu ya. Jadi kalau pasien diabetes ada gangrennya ya harus dikendalikan tuh perawatan lukanya yang bagus biar progres penyembuhan bagus. Nah, gitu ya. Kalau lukanya sudah minim komplikasi biasanya respon terhadap pengobatan itu lebih baik gitu ya. Nah, nanti coba dicek ya pasiennya yang kawan kita dari RSUD Salim Al-Katiri ya, apa aja kondisi komorbidnya. Itu yang kita perlu ketahui dan kontrol juga. Nah, itu ya, itu yang pertama ya. Yang kedua juga variabel usia ya. Nah, usia juga demikian. Semakin bertambah usia ya, lanjut itu juga respon terhadap terapi juga seringkali nggak optimal gitu ya. Sehingga pada pasien lansia kadang harus ditingkatkan dosis obatnya. Sebagai contoh yang di kasus itu ya, misalkan dia ada komorbid gangren, sudah dapat insulin kok masih 300, nah berarti bisa ditambah tuh kadar insulinnya. Atau ditambah dosis obat oralnya, metforminnya. Semua harus disesuaikan. Nah nanti begitu dengan terapi yang ada, gula darahnya mulai normal nih, mulai seratusan, dikurangi lagi dosis insulinnya. Nah jadi pada pasien diabetes, dosis dari obatnya itu sangat dinamis, menentukan respon dari pasiennya. Gak bisa sama. Ya, jadi dua pasien nih, misal dua pasien usianya sama 50 tahun, gula darahnya sama 500, dikasih obat dengan dosis yang sama, belum tentu turunnya sama. Nah, begitu loh ya. Jadi memang sangat individual sekali sifat terapi dari diabetes ini. Semoga menjawab ya dari Nurse Yani ya, RSUD Salim. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari WA Yani dari RSUD Salim Al-Katiri. Mohon izin juga, Pak, apakah makanan seperti buah-buahan yang manis juga dapat mempengaruhi kadar glukosa pasien? Oke, ya. Buah-buahan yang manis berpengaruh terhadap glukosa. Cuman bedanya gula di buah itu lebih gampang masuk ke sel. Itu ya bedanya. Oke. Terutama yang disarankan itu buah-buahan yang banyak mengandung air. Itu rata-rata karbohidratnya simple, lebih gampang diserap. Tapi kalau buah-buahan yang minim air ya, yang kesat atau padat, itu biasanya karbohidratnya kompleks, kayak nasi. Jadi bikin gula darah tinggi lebih lama. Contohnya apa? Contohnya yang kurang air ya, durian, nangka gitu ya. Nah itu kalorinya tinggi dan kompleks karbohidratnya bikin gula darah naiknya lama, nggak turun-turun. Tapi kalau yang banyak mengandung air nih, seperti apel,
anggur, semangka gitu ya. Nah, itu masih ini bisa direkomendasikan sebagai snack di sela-sela waktu makan. Dan nah, tetap harus dibatasi jumlahnya gitu ya. Contoh kalau apel itu hanya satu buah di antara waktu makan. Pagi dan siang sebutir apel, nggak boleh lebih gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu untuk apa? Gula darah dan buah ya. Baik, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Pak Asim ya. Dari Nurse Herik Bedes. Pak, bagaimana orang dengan diabetes tahu bahwa penyakit mereka dapat terkontrol dengan baik? Oh ya, Pak Heri ya. Jadi paling gampang sih dari cek gula sebenarnya ya. Jadi idealnya pasien diabetes itu kita edukasi supaya punya glukometer sendiri gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang baru terdiagnosa atau gulanya masih cenderung tinggi, memang perlu beberapa kali cek. Yang pertama harus dicek adalah bangun tidur. Ini untuk melihat gula darah puasa. Itu ya, jadi bangun tidur belum ada makan apa-apa itu cek gula sendiri. Dilihat normal nggak. Nah, yang kedua adalah gula darah sewaktu 2 atau 3 jam setelah makan. Sehari sekali aja dicek. Nah, masih tinggi atau tidak. Gitu ya, Pak Heri ya. Nah, nanti pasien kan mulai tuh ngatur makan, minum obat gitu ya. Sama parameternya, setiap bangun tidur cek, selesai makan ya entah makan pagi, siang atau malam salah satu ya, itu cek. Nah, nanti semakin gula darahnya turun, nah berarti kontrol gulanya bagus, respon dia terhadap obat juga baik gitu ya. Kalau ternyata hasilnya kok tinggi nggak turun-turun, berarti ya harus dimodifikasi, pola makan diperbaiki, olahraga ditingkatkan, dan mungkin dosis obatnya juga ditambah dulu nih, biar turun dulu. Ya, karena kalau pasien kelamaan gula darah tinggi, resiko komplikasi masalahnya. Nah, cara menurunkan gula darah paling cepat memang adalah obat, gitu ya. Tapi harus ditunjang dengan diet dan apa tadi aktivitas fisik supaya nggak tergantung obat saja. Itu ya, Pak Heri ya. Baik, Pak Heri sudah terjawab ya. Semoga jelas untuk jawaban dari Pak Hasim. Terima kasih kepada peserta yang telah aktif berdiskusi dan terima kasih juga kepada narasumber atas penjelasan yang sangat lugas dan mencerahkan. Kemudian, Bapak Ibu serta rekan-rekan tenaga kesehatan yang kami banggakan, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan webinar nasional, inovasi dan pembaruan asuhan keperawatan kepada penderita diabetes mellitus tipe 2. Kami berharap materi hari ini dapat menambah wawasan serta mendorong penerapan evidence-based praktis dalam pelayanan kesehatan yang lebih baik dan kolaboratif. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi dan LMS Pelataran Sehat untuk keperluan SKP dan absensi yang akan kami bagikan di link di grup webinar WA ya. Sebagai pantun penutup, izinkan saya membacakannya. Matahari terbit menyapa pagi, sejuk terasa walau lewat layar. Ilmu didapat menambah energi. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Tetap semangat belajar. Saya Karisma Dwi Ramawati. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasim yang sudah berkenan mengisi atau memberikan sharing ilmunya di webinar pembelajaran pagi hari ini. Salam, Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak. Sebelumnya, teman-teman, untuk yang bisa open
Kamera sebentar, tadi lupa. Sebagai dokumentasi, di halaman pertama saya screenshot dulu. Senyum. Satu, dua, tiga. Bentar, baru loading. Sudah, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya untuk belajar pagi hari ini. Semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Live ya.